dasar, yaitu logika dan juga aljabar. Nah, mungkin langsung aja gue bakal ngerinciin overview malam ini kita bakal bahas apa sih? Oke, jadi kalau misalkan dari logic sendiri, kita bakal ngebahas aspeknya, aspek dari logika itu ada apa aja. Nah, terus gimana sih kita membuktikan suatu rumus gitu. Kemudian kita juga bisa membuktikan lewat induction. Nah, selanjutnya kita juga gue bakal maparin tentang algebra, mulai dari variables itu apa, constants dan juga parameters. Kemudian gue akan jelasin tentang sistem dari real numbers. Dan yang terakhir kita bakal masuk ke basic rules of algebra. Oh ya, kalian kalau nanti ada yang mau ditanya, boleh langsung nanya aja ya guys. Oke, yang pertama kita masuk ke logic. Jadi, aspects of logic itu pertama yang paling dasar adalah ada namanya statements atau mungkin bahasa kerennya propositions, proposisi. Itu basically kayak kalau misalkan kita punya statement nih, semua daun itu hijau. Nah, statement yang barusan gue bilang itu bisa aja benar, bisa aja salah, atau mungkin dia nggak benar atau nggak salah. Nah, contohnya statement yang gua tulis di Canva ini, semua yang melihat memiliki mata. Menurut kalian itu statementnya benar atau salah, atau bisa benar, bisa salah, atau enggak keduanya? Oke, jadi untuk statement yang semua yang memiliki mata, semua yang melihat memiliki mata, itu statementnya benar, karena dia nggak ambigu dan jelas. Nah, sedangkan kalau misalkan gue bikin proposisi kayak em, semua yang memiliki kaki dapat berjalan. Nah, itu tuh belum tentu benar. Jadi itu false statement. Karena bisa aja kaki tuh dia sakit atau ada kendala yang mana dia tuh nggak bisa jalan. Nah, mungkin secara matematis itu kalau kita bikin statement itu bisa aja kayak X kuadrat dikurangin satu sama dengan nol. Nah, proposisi satu ini dia itu nggak benar dan juga nggak salah, guys. Kenapa? Karena di sini statementnya tidak jelas. Nilai X itu berapa? Ya kan, nilai X dia bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa 100. Tergantung nilai X-nya berapa, maka statementnya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi karena di sini nggak dijelasin nilai X itu berapa, maka statement X kuadrat min satu sama dengan nol itu tidak bersifat benar maupun salah. Nah, next kita bakal bahas tentang implications dan juga equivalence. Mungkin dari kalian juga udah pernah belajar buat kayak UTBK gitu ya. Contohnya adalah jika P maka Q. Atau misalkan gue ngasih statement, jika aku makan, maka aku kenyang. Nah, di situ gue ngasih dua statement. Yang pertama itu ada statement P, jika aku makan. Nah, terus yang kedua itu ada statement Q, maka aku kenyang gitu. Nah, em, kalau misalkan proposisi ini bersifat kayak bisa menyebabkan satu sama lain, itu kita sebutnya equivalence. Yang mana tandanya ini menjadi
panah dua arah, bolak-balik. Contohnya, contohnya adalah misalkan gue ngasih persamaan X kurang dari -2 atau X lebih dari 2. Nah, di sini dia itu equivalence sama X kuadrat lebih besar daripada 4. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngambil nilai X lebih kecil daripada -2 atau lebih besar daripada 2, itu pasti nilainya jika X-nya dikuadratkan itu lebih dari 4. Contoh, kita ngambil X sama dengan 3 gitu. X sama dengan 3 dikuadratkan kan sama dengan 9 ya. Yang mana itu jelas-jelas lebih dari 4. Maka ekuivalensinya benar. Nah, sedangkan kalau misalkan X kuadrat itu lebih dari 4, kita bisa aja nih em, mempangkatkan kedua sisi dari X kuadrat lebih dari 4 itu dengan pangkat setengah. Jadinya kan X kuadrat dibagi dengan 2 itu lebih besar daripada, sorry, itu bisa aja kita pindah ruaskan atau lebih tepatnya kita kurangin kedua ruas dengan 4. Ya, nah dari sini itu kan berarti X kuadrat -4 itu bisa kita pecah jadi X plus 2 sama X min 2. Lebih besar daripada 0. Nah, untuk persamaan ini, itu kan berarti X dia sama dengan -2 atau X sama dengan 2 ya. Nah, kalau kita bikin garis bilangan, di sini ada -2, di sini ada 2. Kita coba masukin, karena di tengah-tengahnya ada 0, kita coba masukin X-nya sama dengan 0. Kalau ini X sama dengan 0, ini sama dengan 0, berarti kan hasilnya 2 dikali -2. Itu kan minus. Berarti di sini angkanya minus. Sedangkan di sini berarti nanti jadinya plus, di sini jadinya plus. Karena kalau kita ngambil, misalkan kita ngambil angka di atas 2 gitu ya, kita ngambil 3, di sini kita taruh 3, berarti kan 5 dikali 1. Itu lebih besar daripada 0 ya. Itu nilainya plus gitu. Nah, karena di sini tandanya lebih besar, berarti kita ngambil yang tandanya plus nih guys. Berarti untuk nilai X itu lebih kecil daripada -2 dan juga lebih besar daripada 2, ngikutin arah panah ini. Jadi untuk equivalence ini itu terbukti benar. Gak enak pakai itu semua. Kayak punya sewa satu pikul buat gue pagi. Oke, selanjutnya em, kita bakal bahas tentang necessary dan juga sufficient. Apa sih necessary sama sufficient itu? Nah, jadi
Em, Misalkan kita punya persamaan ini, P, jika P sama dengan Q ya. Dikatakan sufficient itu adalah si P ini guys. Jadi P ini dia itu adalah sufficient, syarat cukup, sedangkan untuk si Q dia merupakan necessary atau syarat perlu. Nah, mungkin kalau lebih jelasnya gini, kenapa sih disebutkan sebagai syarat perlu dan juga syarat cukup? Misalkan gua tulis jika ayah, maka dia laki-laki. Ya, nah di sini kan ini kan berarti dia P, ini dia Q ya. Yang mana tadi gue bilang bahwa si Q ini merupakan syarat perlu, dia tuh necessary. Logikanya gini, kalau misalkan lu adalah seorang ayah, maka sudah pasti lu adalah laki-laki. Lu perlu buat jadi laki-laki untuk menjadi seorang ayah. Makanya dikatakan bahwa Q itu merupakan syarat perlu atau necessary. Sedangkan P ini atau si ayah, dia merupakan syarat cukup. Oke, next kita bakal lanjut ke pembuktian matematis. Jadi dalam pembuktian matematis itu kita masih berkaitan dengan tadi, dengan statements atau proposisi yang jika P maka Q. Nah, di sini biasanya P itu kita sebut sebagai premis. Apa sih yang kita tahu gitu. Sedangkan Q itu merupakan conclusion atau apa yang mau kita capai atau apa yang mau kita raih dari yang kita tahu gitu. Nah, untuk pembuktian sendiri itu kita bisa pakai dua cara guys. Yang pertama tuh bisa direct atau secara langsung. Yang kedua itu bisa indirect atau kontrapositif. Nah, buat lebih jelasnya gue akan langsung ngasih contoh. Misalkan kita punya premis dan konklusi sebagai berikut. Min X kuadrat tambah 5X min 4 lebih besar daripada 0, maka X lebih besar daripada 0. Nah, kalau cara direct, itu sesuai namanya, kita langsung menjabarkan dari si premisnya. Jadi premisnya kita jabarkan sampai terbukti bahwa X itu benar-benar lebih dari 0. Nah, di sini kita kan berarti dapat menambahkan kedua ruas, kedua sisi dengan X kuadrat plus 4 ya. Untuk yang persamaan ini, premisnya bisa kita tambahkan X kuadrat plus 4 di kedua ruas. Maka persamaannya akan menjadi 5X lebih besar daripada X kuadrat plus 4. Nah, sekarang kita lihat nih guys, di bagian sini. X kuadrat plus 4. X kuadrat plus 4 itu pasti nilainya lebih dari sama dengan 4. Kenapa? Karena di sini kita lihat ada X kuadrat. X kuadrat tuh nilainya nggak mungkin negatif. Pasti nilainya lebih dari sama dengan 0. Ya kan? Kalau misalkan dia nilainya 0, maka
si X kuadrat plus 4 ini nilainya 4. Tapi kalau misalkan si X kuadratnya nilainya lebih dari 0 ya berarti bisa lebih besar daripada 4 kan. Makanya di sini X kuadrat plus 4 itu lebih besar daripada 4. Nah, karena kita udah tahu bahwa X kuadrat plus 4 lebih besar dari sama dengan 4, maka bisa kita ganti nih. Yang X kuadrat di sini plus 4, kita ganti jadi 4 dari persamaan yang ini. Jadi 5X lebih besar daripada 4. Habis itu kedua ruas kita sama-sama bagi 5. Jadinya X lebih besar daripada 4/5. Hasil dari Nah, X lebih besar daripada 4/5 ini berarti kan dia betul ya. Dia membuktikan bahwa X itu lebih besar daripada 0. Maka di sini kita telah membuktikan secara direct. Tapi gimana nih kalau misalkan kita mau buktiin secara indirect atau kontrapositif? Nah, mungkin gue jelasin dulu maksudnya indirect atau kontrapositif tuh gimana. Nah, kalau misalkan indirect itu kebalikannya. Kita jalannya dari belakang. Dari si konklusinya justru. Dari X lebih besar daripada 0. Tapi di sini sesuai namanya kita buat kontra. Atau yang tadinya premisnya itu bentuknya P, maka Q, kita buat nih premisnya jadi min Q, maka min P. Kayak contohnya, em, jika Jakarta gitu ya. Misalkan gue ngasih tahu bahwa Q adalah Jakarta gitu. Jika Jakarta, maka Indonesia. Jika Jakarta, maka Indonesia. Nah, kalau kita balik, jika bukan Indonesia, maka bukan Jakarta. Iya dong, kalau misalkan bukan Indonesia, udah pasti bukan Jakarta gitu. Nah, logikanya dari situ kita mundur ke belakang. Dari belakang, kita baru ngebuktiin si premisnya. Nah, di sini kan konklusinya itu X lebih besar daripada 0. Berarti kontrapositifnya itu X kurang dari sama dengan 0. Yang mungkin gua mau highlight adalah si kurang dari sama dengannya nih. Jangan sampai kalian kelupaan kalau misalkan nanti ujian. Soalnya kan di sini nggak ada sama dengan ya. Di sini nggak ada sama dengan berarti di kontranya dia tuh ada sama dengan. Jadi kurang dari sama dengan gitu. Nah, karena X itu kurang dari sama dengan 0, otomatis di premisnya ini kan ada 5X nih. 5X-nya berarti kurang dari sama dengan 0 juga dong. Kita masukin aja, kita substitusi si X-nya. Kalau kalian bingung, cobalah kasih angka gitu. Angka yang kurang dari sama dengan 0. -1. Berarti kan jadinya -5. Oh, berarti tandanya kurang dari sama dengan 0 gitu. Nah, terus berarti kan kita tahu nih bahwa ini bersifat non-positif. Non-positif maksud aku adalah dia nggak bersifat positif. Dia antara bersifat 0 atau em, negatif gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat balik persamaannya, ini yang X kuadrat aja udah negatif. Habis itu tadi kita dapat bahwa si 5X ini ternyata kurang dari sama dengan 0. Nah, terus 4-nya juga -4.
Gak mungkin dong nilainya jadi positif. Ya nggak, secara logika. Nah, maka kita telah membuktikan nih bahwa si premisnya dan juga konklusinya itu benar. Oke, mungkin yang tadi ada yang mau ditanyain nggak, guys? Kalau nggak ada pertanyaan, gue lanjut. Nah, di sini em, gue mau kita coba sama-sama untuk membuktikan nih, let X and Y be real numbers. Jadi mereka adalah bilangan real, ya. Nah, jika 5X ditambah 2Y sama dengan 1723, maka X or Y is not an integer. Jadi X atau Y itu bukan bilangan bulat. Oke, mungkin gue tulis ulang dulu. Atau gini aja. Kak, sorry itu harusnya 25 Y, Kak. Oh iya, betul. Thank you. Nah, jadi integer itu dia disimbolin sama Z. Nah, kita mau membuktikan nih pertama secara direct dulu kali ya. Oke. Jadi kalau secara direct berarti kan tadi kita membuktikannya dari awal ya. Nah, berarti di sini kita bisa ngeluarin limanya nih, ya kan? 5 em, kita keluarin, berarti jadinya buka kurung X ditambah 5Y, ya. Sama dengan 1723. Nah, kedua ruasnya kita bagi dengan 5. Sekarang coba perhatiin ruas kanan sama ruas kiri. Untuk ruas kanannya, 1723 itu kan nggak bisa dibagi pakai 5 ya. Hasilnya bukan bilangan bulat, ya kan? Pasti koma sekian. Nah, sedangkan tadi, sedangkan kalau misalkan ini hasilnya bukan bilangan bulat, maka yang di ruas kiri, X dan Y itu juga udah pasti bukan bilangan bulat. Karena kalau misalkan X dan Y-nya bilangan bulat, X atau Y-nya itu bilangan bulat, itu pasti hasilnya nanti nggak koma. Hasilnya bilangan bulat juga.
Nah, dari sini itu kita udah ngebuktiin secara indirect bahwa yang 5x tambah 25y sama dengan 1723, maka x atau y bukan integer itu benar. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita coba secara indirect atau tadi namanya kontrapositif. Soalnya namanya kontrapositif, berarti kan kita mulainya dari belakang, dari conclusion-nya ya. Nah, berarti kalau misalkan dari conclusion-nya, tapi kita balikin nih guys. Tadi dibilang bahwa x or y is not an integer. Berarti di sini kita anggap bahwa x or y itu adalah integer atau bilangan bulat. Nah, ki- oke. Dia merupakan bilangan bulat. Sekarang kita lihat lagi persamaan yang ini. Berarti kalau misalkan kita melakukan hal yang sama, itu kan berarti nanti tadi kita udah dapat bahwa x ditambah 5y itu sama dengan 1723 dibagi 5 ya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih dari kedua ruas. Sama kayak gue bilang tadi bahwa kalau misalkan ini dia tuh dibagi hasilnya bukan bilangan bulat. Sedangkan statement di awal buat yang kontra positif ini kita bilangnya apa? Bahwa X atau Y merupakan bilangan bulat. Ini bulat, tapi ini hasilnya nggak bulat. Mereka kan kontradiksi ya. Nah, karena kontradiksi bisa kita bilang bahwa ini tuh salah gitu. Sini tuh salah. Oh ya, tadi pas direct kalau nggak salah gue bilangnya bener ya. Nah, pas direct itu juga salah guys. Sorry, gue salah ngomong. Soalnya kan pas direct juga kita nemunya tidak sesuai kan. Jadi dari kedua pembuktian ini sama-sama kita nemuin bahwa em, si premis dan konklusi ini itu salah. Kalau misalkan kita bikin ini implikasi, ya. Nah, selanjutnya buat em, membuktikan itu kita bisa juga pakai cara lain, namanya induction. Nah, gimana sih caranya induction? Oke, induction tuh pertama-tama, step pertamanya ini, kalian tuh harus membuktikan untuk n sama dengan 1. Untuk jumlah n sama dengan 1. Nah, ketika kalian sudah membuktikan n itu sesuai, pas sama dengan 1, di step keduanya, kalian misalkan, kalau n ini sama dengan k, apakah n sama dengan k plus 1 itu juga benar? Jadi keyword di induction ini tuh sebenarnya kayak kalian main domino. Kayak kalian ngejatuhin kayu-kayu gitu. Kita mau lihat kalau misalkan kita menjatuhkan satu kayu, apakah kayu yang berikutnya akan jatuh juga? Nah, di sini kita mau lihat kalau misalkan em, katakanlah ada suatu formula gitu. Kita bikin suatu formula. Apakah formula ini tuh benar untuk semua? Itu kita ngetesnya lewat kita jatuhin nih.
kita misalkan formula ini berlaku untuk seluruh balok yang kita susun. Misalkan kita nyusun banyak balok gitu. Nah, kalau misalkan kita jatuhin satu balok, apakah balok yang lain juga akan jatuh gitu, ngerti nggak? Jadi kalau misalkan balok yang lain jatuh, berarti si formula ini berlaku untuk semua kondisi. Tapi kalau misalkan pas kita tes, nih n sama dengan k plus 1 itu tidak benar, berarti kan balok-balok berikutnya tuh nggak jatuh. Berarti dia nggak applicable buat semua kondisi gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kalian masih bingung, gue akan langsung ke contohnya aja. Misalkan di sini ada 1 plus 3 plus 5 plus hingga suatu bilangan ganjil n. Hingga suatu bilangan ganjil yang mana itu tuh nilainya 2n-1 itu sama dengan n kuadrat. Nah, kita tuh mau membuktikan nih, bener nggak sih bahwa bilangan ganjil kalau kita susun, kalau kita tambahin semuanya, itu sama kayak jumlah bilangan ganjil dikuadratkan. Nih, mungkin kalau kalian masih bingung, maksud dari rumusnya tuh gini. Misalkan kita 1 tambah 3 gitu. Itu kan sama dengan 4. Nah, kalau kita lihat dari rumusnya, itu tuh berarti 1 tambah 3 sama dengan n. N tuh apa sih? N tuh jumlah bilangan ganjilnya ada berapa nih? Ada 1, ada 2, ya kan? Berarti 2 kuadrat. Itu kan sama dengan 4. Nah, kita mau lihat, ini tuh berlaku nggak sih buat semua bilangan ganjil kalau kita jumlahkan gitu. Oke, ngikutin step yang udah gua tulis ini. Pertama, kalian bakal ngetes dulu. Kalau misalkan n-nya 1, kita mulai dari jumlah paling kecil ya, n1. Apakah ini benar? Oke, berarti kan kalau n sama dengan 1 berarti kan 1 ya. Jumlah bilangannya 1, berarti 1 kuadrat. Betul dong, 1 sama dengan 1 kuadrat. Nah, selanjutnya karena ini kita udah betul, kita move on ke step kedua. Kita bikin asumsi nih. Kita bikin asumsi bahwa N itu dia sama dengan K. Nah, berarti 1 plus 3 plus 5 hingga seterusnya. Nah, di sini N-nya itu kita ubah jadi K. Sama dengan K kuadrat. Ini merupakan asumsi kita. Jadi kita anggap bahwa ini tuh benar. Oke. Nah, ini kita keep dulu nih. Habis itu setelah kita membuat asumsi ini, kita bikin untuk N itu sama dengan K plus 1. Gue akan tulis aja, kayaknya akan lebih cepat. Oke, berarti 1 plus 3 plus 5 plus seterusnya hingga 2K. Tadi K-nya
N-nya kita ganti K plus 1 ya. Berarti K plus 1 itu minus 1. Oke, sama dengan, sorry, ininya kelewatan guys. Ininya tetap kita tulis ya, si 2 K min 1-nya. Jadi 2K min 1, oke. Itu sama dengan, ini N-nya kita ubah, berarti jadi K plus 1 ya. Jadi K plus 1 kuadrat. Oke, kuadratnya akan buat di sini aja. Nah, di sini kan kita tahu ya, tadi kita mengasumsikan apa? Bahwa 1 plus 3 plus 5 hingga seterusnya ditambah dengan 2 K min 1 itu sama dengan K kuadrat. Berarti ini nih, yang gue highlight, itu sama dengan K kuadrat. Ya enggak? Nah, berarti K kuadrat ditambah ini kan, akan gue langsung kalikan ke dalam ya. Jadi tambah 2K tambah 2 minus 1 itu sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, coba kita em, simpelkan persamaannya. Berarti kan K kuadrat ditambah 2K tambah 1 sama dengan ini kalau kita jabarin apa? Berarti kan K kuadrat ditambah 2K tambah 1 ya. Nah, ini kalau kita lihat persamaannya, ruas kanan dan ruas kiri itu kan sama ya. Berarti ini betul. Jadi kita baru aja membuktikan bahwa bilangan ganjil jika kita jumlahkan itu sama aja kayak jumlah bilangan ganjil atau n dikuadratkan gitu. Ini cara kalau misalkan kalian membuktikan lewat induction atau induksi. Ada yang mau ditanyain nggak guys? Kakak mau nanya, eh, itu yang apa namanya? Yang kakak ketik tadi, itu kok kan ada 2 K min 1 ya? Terus kok ada lagi sih yang 2 K plus 1 min 1 lagi? Itu saya Oh, masih nggak ngerti nggak? oke. Nah, ini tuh yang kayak tadi gue bilang gitu loh. Misalkan kalian nyusun balok domino nih. Nah, ini yang tadi kita bikin asumsi awal, ini yang n-nya kita ganti k doang. Itu tuh misalkan balok yang ini nih, ya, balok yang ini. Nah, buat yang persamaan ini, itu tuh, nah persamaan ini, itu tuh buat balok yang setelahnya. Jadi kita mau lihat kalau misalkan kita jatuhin balok yang pertama nih, balok yang pertama, balok yang kedua jatuh juga nggak sih gitu? Applicable buat semua nggak sih? Soalnya kalau satu jatuh, dua jatuh, berarti kan yang seterusnya juga jatuh ya. Gitu. Nah, pertanyaan lo, kenapa kita tulis lagi? Soalnya, kalau misalkan kita nulisnya cuma sampai sini kan maksudnya ya.
itu kan kita membuktikannya sama aja kayak balok yang pertama doang. Nah, kita mau ngeliat balok yang kedua juga nih. Balok yang kedua berarti kan jumlah baloknya ditambah satu kan? Ya enggak? Jumlah baloknya ditambah satu. Berarti K plus satu. Nah, dari persamaan yang asumsi awal ini, kita tambahin nih. Plus 2, K-nya kita ubah. Ditambahin satu. Karena kita mau lihatnya balok yang kedua ini, bukan hanya balok yang pertama gitu. Jadi, kita masukin K plus 1. Ngerti nggak? Ngerti Kak, ngerti. Makasih ya Kak. Oke. Nah, buat lebih jelasnya, kita bakal latihan lagi. Di sini kita disuruh membuktikan kalau misalkan for all positive integers n, untuk semua bilangan bulat positif n, ya, kita disuruh membuktikan ini. Oke, kalau misalkan pakai induksi, berarti cara pertamanya gimana? Cara pertamanya kita nyoba untuk n-nya sama dengan 1 dulu kan. Tulis aja deh. N-nya sama dengan 1. Oke, ketika n sama dengan 1, berarti kan kita pakainya cuma 3 doang kan, 3 yang awal. Karena ingat, n itu adalah jumlah ininya guys. Kalau misalkan n sama dengan 1, berarti kita pakainya cuma yang, ya udah yang di awalnya aja. Berarti kan 3. 3 sama dengan, kita masukin nih, kita ganti n yang di sini, jadi sama dengan 1. Berarti setengah dikali 3 pangkat 1 plus 1, 3 pangkat 2 ya. Minus 3. Oke, berarti kan ini bisa kita tulis 3 sama dengan setengah dikali 9 kurangin 3. 9 kurangin 3 sama dengan 6. Nah, berarti kan 3 sama dengan 3. Oke, jadi buat step yang pertama, kita udah benar. Berarti kita bisa lanjut ke step kedua. Step kedua, itu tadi berarti kita memisalkan. N itu sama dengan K. Oke, berarti kita misalin. Tulisan apa? Oh, maaf, maaf, nggak kedengeran lagi ngezoom. Oke, ini kita misalin jadi 3 pangkat K ya. Sama dengan setengah, berarti 3K min 1 plus 1 plus 1. 3K plus 1 min 3. Oke, ingat ini adalah asumsi kita. Ya, ini asumsi. Jadi kita anggap ini adalah benar. Nah, setelah itu, cara yang ketiga gimana? Kita tes buat balok selanjutnya. Berarti kita tes buat
N sama dengan K plus 1. Oke. Nah, mungkin gue akan kopas dari sini aja. Oke. Nah, berarti kan ini. Wait. Oke. Nah, di sini berarti ini kita ganti pangkat K plus 1. Ini pangkat K doang. Habis itu kita tambahin buat balok berikutnya. Berarti ditambahin K plus 1. Ya kan? Ditambahin K plus 1. Habis itu yang ruas kanannya kita ganti juga nih. Jadi 3 plus 3 pangkat K plus 1. Oke? Nah, terus jangan lupa kita tambahin. Oke. Nah, di sini tadi asumsi kita tuh gimana? Yang ini itu sama aja kayak setengah dikalikan dengan K pangkat dikalikan dengan 3 pangkat K plus 1 dikurangin 3, ya kan? Berarti bisa kita tulis kalau misalkan kayak gini, ya kan? Itu ditambah ini itu sama dengan, oh ya betul, ini berarti kita kelupaan. Ini pokoknya kalau misalkan kita tambahin di ruas kiri, berarti kan di ruas kanan juga harus kita tambahin ya. Supaya nggak ngerubah persamaannya, supaya sama-sama equal. Nah, berarti yang di ruas kanan, tadi kan nggak ada yang kita simplifikasi atau gimana-gimana, berarti akan gua kopas aja. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, kedua ruasnya itu sama kan ya? Setengah dikali K pangkat, setengah dikali 3 pangkat K plus 1 dikurangin 3 ditambah K, ditambah 3 pangkat K plus 1. Ya kan? Nah, begitu juga buat si ruas kanannya. Karena ini udah sama dengan dan betul, berarti kita udah selesai buat ngebuktiin secara induksi. Ada yang mau ditanyain, guys? Sampai sini. BTW, sorry ya, tadi gue agak kelibet antara ngomong 3 dan juga Kak. Ini hasil akhirnya. Oke. Kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain, gue lanjut ke... Kenapa? Kak, sorry boleh balik ke yang sebelumnya nggak? Ini. Ini kalau misalnya diasumsikannya bakalan nambah lagi, berarti 3 pangkat K plus 2 gitu, Kak. Em, Aslinya gini, em, K tuh kan bisa, kalau misalkan asumsi gue dengan balok tadi, K itu bisa balok ke berapa aja kan? Jadi aslinya dengan lu mengasumsikan K plus 1, itu kayak udah applicable buat semua gitu, ngerti nggak? Nih, em, katakanlah
ini ada balok-balok domino yang gue bilang tadi ya. Nah, kalau misalkan em, itu tuh tadi kita ngomongin di K kan. Nah, sedangkan K ini kan dia bisa balok yang keberapa aja, ya nggak sih? Entah dia balok yang ketiga, balok yang ke 100, balok yang ke 101, gitu. Nah, ketika kita tadi pakaiin rumus K+1, itu kan berarti balok yang setelahnya juga jatuh kan. Maksudnya si rumus ini tuh applicable buat balok setelahnya juga, gitu. Nah, balik lagi, Kak, itu bisa buat balok mana aja. Jadi sampai balok yang ke 1000 pun, kalau misalkan ditambahin 1 kan balok 1001 juga jatuh. Nah, terus kalau misalkan kita mau misalkan K-nya itu balok yang ke 1 juta gitu, makin gede lagi. Ya udah applicable juga nanti buat 1.001.000 gitu. Buat 1.001.000 rupiah. Ngerti nggak? Apa masih kurang jelas? Kenapa Kak? Masih kurang jelas kah? Udah cukup paham sih Kak. Intinya kakaknya bisa di balok ke berapa aja kan. Jadi bisa dia dipakai. Benar nggak Kak? Iya betul. Jadi kita intinya tuh cuma mau ngelihat yang setelahnya applicable juga nggak sih buat yang setelahnya gitu. Oh, ya Kak, mau nanya lagi boleh Kak? Maaf. Itu tuh jadi 3 pangkat K+1 tuh dari mana ya Kak? Mau konfirmasi aja. Masih agak... Oke. Nah, em, Yang sebelum sama dengannya tuh yang habis ini 3 pangkat K. Ya itu. ini itu sama asli sama aja kayak tadi yang sebelumnya ini loh. Kayak kan kalau sebelumnya ini kita nambahin balok setelahnya kan. Berarti kita pakai rumus ini nih. Kita pakai rumus yang ini. Oh iya iya iya. Oke oke oke. Ngerti Ah, nggak? ngerti ngerti ngerti. Iya, iya. Oke oke. Ya, jadi ya udah ditambah gitu. Makasih Kak. Oke. Hah? Coba gimana? Ini kan, oh, gue juga baru nyadar lagi. Enggak, bener-bener. Enggak bener. Oke. Ini, em, yang ditanyain tuh ini kan, kenapa kita tambah 3 pangkat K+1, ya kan? Kenapa kita tambahin? Karena tadi kita mau ngelihat balok yang setelahnya, guys. Balok yang setelahnya berarti kan dia urutan ke apa? Urutan ditambah 1 kan, kalau mau nambah 1 balok. Berarti urutannya K+1 gitu, ngerti nggak? Iya, Oke, udah aman. oke aman. Enggak, eh, tadi kan sempat balik ke sebelumnya. Ini, ini kah? Nah, iya. Oh iya, Ya, iya. Oke, oke, oke. Oke, paham. oke, oke. Nah, kita lanjut ke aljabar. Oke, next. Em, ini aljabar singkat aja sih. Jadi palingan yang pertama itu gue mau nyinggung tentang variables, constant, sama parameters. Karena di FE kita bakal sering banget
ngomongin tentang variabel itu apa, konstan yang mana, parameter juga. Nah, jadi kalau misalkan variables itu adalah yang nilainya berubah-ubah. Nah, karena nilainya berubah-ubah, jadi kita pakainya simbol. Kita nggak pakai langsung pakai angka gitu, enggak. Ya, karena kan emang dia variabel nilainya berubah-ubah, jadi lebih aman kalau misalkan kita pakai simbol, misalkan A, B, C, X, Y, Z. Nah, variabel ini itu tuh ada yang eksogen dan juga ada yang endogen. Apa sih bedanya? Nah, kalau misalkan variabel eksogen itu yang tidak dipengaruhi oleh sistem, sedangkan endogen itu dipengaruhi oleh sistem. Nah, mungkin buat lebih jelasnya, misalkan kita punya persamaan kuantitas sama dengan A plus B dikalikan dengan harga gitu ya, dikalikan dengan price. Nah, kalau misalkan kalian lihat persamaan ini, mana yang dipengaruhi oleh variabel lain? Yang dipengaruhi itu adalah Q kan? Karena variabel Q itu dia rely on si A, B, dan P ini. Dia rely on P gitu. Dia nggak berdiri sendiri. Makanya si Q ini kita sebut dengan variabel eksogen. Nah, sedangkan variabel endogen itu dia tidak dipengaruhi oleh sistem. Kayak misalkan harga di pasar gitu ya. Misalkan lu monopoli, ya udah harganya kan lu yang nentuin, ya kan? Lu yang nentuin dan itu tidak dipengaruhi oleh apa-apa. Nah, itulah variabel endogen gitu. Si price ini, si variabel endogennya. Nah, selanjutnya itu tuh ada constant. Konstan yang ya udah sesuai namanya, dia itu adalah nilai tetap, konstan, nggak berubah. Nah, kalau di persamaan ini, konstan itu si A. Nah, tapi apa sih arti dari si konstan ini kalau misalkan di persamaan ini? Jadi A itu adalah nilai kayak minimum lah kuantitas. Misalkan ini persamaan supply kan. Nah, itu tuh kayak kuantitas yang kayak ya udah harganya nol juga tetap diproduksi. Jadi itu adalah kuantitas minimum gitu. Itu tuh jumlahnya sebanyak A. Nah, sedangkan ada salah satu lagi nih yang belum gue jelasin. Itu adalah si B ini. B itu apa? B itu adalah parameter. Yang mana parameter itu kalau misalkan dia bertempelan dengan variabel itu disebutnya dengan koefisien gitu. Nah, koefisien itu kalau misalkan secara persamaan garis itu dia apa guys? Dia kan nempel sama variabel ya. Berarti dia nentuin kemiringan dong. Berapa landai, seberapa miring grafiknya itu ditentukan oleh B gitu. Jadi kalau misalkan B-nya naik, berarti dia makin menjulang gitu. Sedangkan kalau B-nya turun, berarti grafiknya nanti makin landai. Gitu. Sedangkan kalau A ini bahasanya tuh dia buat nge-shift. Dia nggak ngaruhin em, landai atau enggaknya si grafik, tapi dia mindahin
either kanan atau ke kiri gitu. Nah, selanjutnya adalah sistem dari real numbers. Jadi real numbers itu apa? Sesuai namanya, real numbers adalah angka yang real, yang emang ada gitu. Nah, biasanya real numbers itu dia disimbolkan dengan R, R besar. Nah, real numbers ini bisa aja dia irasional atau rasional. Cara ingatnya, biar gampang, itu ingat kata, ini kan rasional ya. Berarti ini tuh dari kata rasio. Jadi kalau misalkan angka yang rasional, dia itu bisa dituliskan dalam bentuk pecahan. Jangan dua. Misalkan kita nulis A per B. Yang mana A dan B itu keduanya merupakan integers atau bilangan bulat. Nah, itu disebut dengan bilangan rasional. Contohnya apa? Contohnya kayak 2/3. Kan sama-sama bilangan bulat nih. Itu bilangan rasional. Terus ada juga misalkan kita ngomong angka 3 doang. Itu juga rasional. Kenapa? Karena kita bisa bikin dalam bentuk pecahannya 3/1. Yang mana 3 dan 1 tuh sama-sama bilangan bulat. Gitu. Nah, sedangkan, oke, gue jangan lanjut ke irasional dulu. Gue bagi dulu. Rasional tuh ada integers sama ada fractions. Integers tuh yang dari tadi kita omongin itu merupakan bilangan bulat. Sesuai namanya, bulat, nggak koma. Ya, cuma kayak 1, 2, 3, -1, 0, 1. Yang mana integers itu bisa kita gambarkan kalau misalkan di garis bilangan gitu ya. Ini misalkan 0, ini katakanlah gue misalkan ini -10 gitu. Tapi ini masih bisa lanjut lagi. Terus ini juga, habis itu di sini, ini 10. Nah, ini dari ujung ke ujung, itu tuh namanya integers, yang mana bilangannya bulat gitu. Sedangkan bilangan kan nggak selalu bulat, pasti ada aja yang pecahan gitu kan, kayak tadi 2/3, setengah. Nah, itu juga merupakan bilangan rasional. Nah, bilangan bulat itu dibagi lagi. Ada namanya whole numbers atau bilangan cacah, yang biasanya itu disimbolkan dengan W. Bilangan cacah itu berarti kalau di garis bilangan, dia mulainya dari 0. Dari 0, ini 0 yang gue warnain. Nah, ini tuh bilangan cacah atau whole numbers. Sedangkan yang bukan whole numbers berarti kan di bawah 0 kan, berarti minus. Ya, itu adalah negative numbers. Gitu. Nah, whole number sendiri itu berarti kan dibagi lagi. Ada yang 0, ada yang emang bernilai gitu. 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu namanya natural numbers atau bilangan asli. Nah, natural numbers ini biasanya disimbolin dengan N. Ya. Oke, tadi kita ngomongin bilangan rasional. Sekarang bilangan irasional. Bilangan irasional tuh bilangan yang nggak rasional. Yang kalau kalian mikirin aja tuh udah kayak ngejelimet gitu. Nah, itu tuh irasional. Dia nggak bisa dibikin pecahan. Yang mana pembilang dan penyebutnya itu integers atau bilangan bulat. Contohnya adalah 3,14.
atau pi kan 22, aslinya nggak 22/7 sih guys. Ya dia itu pembulatan. Itu dia 3,14 dan seterusnya. Itu tuh nggak bisa kita bikin pecahan. Nah, habis itu ada juga em, imajiner, bilangan imajiner, habis itu akar. Akar soalnya nggak bisa kita bikin pecahan yang mana pembilang dan penjemputnya itu sama-sama bilangan bulat. Habis itu ada juga the golden ratio, kalau kalian tahu. Habis itu ada Euler's number. Nah, habis itu gue mau jelasin kalau misalkan kalian mikir nih, tapi kan di sini ada fraction ya. Fraction bukannya bisa juga dijadiin desimal gitu. Nah, tapi ada bedanya guys. Kalau misalkan irasional, itu dia desimalnya irasional ya. Irasional itu dia desimalnya nggak berulang. Kayak misalkan 3, 1,347, 6, 9, habis itu tiba-tiba nanti dia 4, habis itu 2 gitu. Jadi kayak random. Ini tuh nggak ada polanya gitu. Nah, dia itu irasional. Dan seterusnya gitu. Ini titik, titik, titik. Nah, sedangkan kalau misalkan bilangan rasional, itu dia ada polanya. Jadi dia tuh kalau misalkan koma, dia kayak misalkan A, koma B, C, D, terus nanti dia B, C, D lagi gitu. Pokoknya kalau misalkan makin ke sana, kalian jabarin, itu kalian lihat dia ada pola. Nah, itu tuh dia berarti bisa dijadiin pecahan gitu. Makanya dia rasional. Itu clue-nya kalau misalkan kalian ngelihat bilangan yang berkoma, apakah dia irasional atau rasional. Nah, terus ini ya kita ngulang sedikit tentang basic rules-nya aljabar. Yang gua mau tekenin adalah em, bilangan real yang dibagi dengan nol itu hasilnya not defined ya, atau tidak terdefinisi. Nah, terus kalau misalkan ini rumus-rumus yang udah biasa kita temuin dari sekolah juga, dari kalian SMA, SD, yang mana ada sifat substitusi, ada asosiasi, habis itu ada komutatif, ada juga distributif. Ya mungkin kalau misalkan asosiasi yang ini, kalian kayak nge-associate gitu ya. Mengkelompokkan mana sih yang kalian tambah dulu, mana sih yang kalian kali dulu gitu. Habis itu ada juga sifat komutatif yang kalian bisa membolak-balikan kayak A kali B sama aja kayak B kali A. Nah, terus distributive yang mana kalian ngedistribute contohnya ini dan juga basic algebra rules lainnya. Nah, terus di sini gue mungkin nambahin buat summation atau buat em, sigma. Kenapa? Tadi ada yang ngomong kah? Oke. Jadi sigma ini basically simbol buat kayak kalau kalian nambah sesuatu yang secara terus-menerus gitu. Misalkan gua punya rumus A kuadrat plus 1 gitu. Nah, terus gua mau A-nya ini
gua tambahin dari dia itu sama dengan 1 sampai dia sama dengan 10 gitu. Nah, berarti ini kalian masukin aja. Ketika A-nya 1, berarti kan 1 pangkat 1 ditambah 1, 2 gitu. 2 ditambah ketika A-nya 2, berarti kan 5. Ini di sini 5. Habis itu ketika A-nya 3, berarti 10. Sampai kalian nge-input A-nya itu sama dengan 10 gitu. Kak, maaf kak, boleh diulang nggak? Oke. Masih kurang nangkep. Em, jadi kalau buat summation atau sigma, itu basically kita, em, misalkan kita punya formula nih, gue tulis di sini A kuadrat plus 1. Yang mana A-nya ini kita mau, misalkan kita mau nambah dari A-nya itu sama dengan 1 sampai A-nya sama dengan 10. Nah, itu kita tulisnya kayak gini aja. Jadi pakai simbol sigma, di atasnya kita tulis 10 karena kita mau nambahnya A hingga sampai dengan 10. Nah, terus kita mau ngitungnya dari A sama dengan 1, itu kita tulis di bawahnya. Terus kita tulis formula di sampingnya. Nah, cara ngitung kalau misalkan ada penulisan seperti ini, itu berarti kita tulis kayak, ini kan A-nya kita mulai dari 1 ya. Berarti kita input 1 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 tambah 1. Terus kita tambah terus. Selanjutnya apa? Berarti kan 2 pangkat 2, Sampai 10 ya kak berarti. ya gitu. Ya pokoknya gitu sampai 10. Jadi kita nulis kayak gini buat simplifikasi aja. Supaya nggak ya banyak banget gitu kan. Terima kasih kak. Oke. Nah, terus ini ada beberapa sifat dari summation. Jadi kalau misalkan di sini katakanlah formulanya adalah A, I ditambah B, I gitu. Nah, ini kalian bisa input satu-satu gitu. Kayak pas nilainya A-nya 1, nilai A-nya 2. Jadi kalian totalin dulu si A yang udah kalian input, baru kalian tambahin si B yang udah kalian totalin juga. Nah, terus kalau misalkan di sini adalah formulanya misalkan C dikali ya, dikali AI. Yang mana C ini kan dia bersifat em, konstan ya. Nah, ini kalian bisa keluarin aja guys. Bisa kalian keluarin, jadi kalian totalin si A-nya aja. Nah, terus pas udah ditotal, kalian tinggal dikali. Itu kayak, ya basically kalian misalkan ada 2 kali 2, terus misalkan 2 kali 7, ini ditambah ya. Ini kan bisa kalian keluarin kan duanya. Jadi 2 tambah 7 gitu. Nah, itu si C-nya ini bisa kalian keluarin, jadi kalian kaliinnya nanti pas di akhir. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, em, buat sesi kita kali ini, sampai situ aja guys. Makasih banyak udah mau dengerin, dan sorry banget kalau misalkan gue nulisnya lama atau
tadi ada salah ngomong atau semacamnya, nanti gue akan coba buat lebih proper lagi buat di next meetingnya. Dari penjelasan gue tadi, apakah ada yang mau ditanya? Oke, nah ini buat materialsnya kalian bisa akses di sini ya. PPT-nya belum gue upload, BTW bakal gue upload malam ini. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat-lihat lagi, Sabi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, gue stop screen sharingnya ya. Oke. Terima kasih banyak Kak Hana sudah meluangkan waktunya malam ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah